Halo Pisces, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Redi Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang apakah pada akhirnya kalian akan bersatu. Ini dua kartu tarot yang saya akan saya kolaborasikan ya, untuk mendapatkan pembacaan yang insya Allah akurat untuk kalian ya. Ini adalah pembacaan umum, jadi bisa resone bisa janggal. Jika tidak resone di kamu, maka tontonlah video-video timeless saya yang lain ya, supaya kalian bisa mendapatkan, siapa tahu dari sana kalian mendapatkan petunjuk-petunjuk yang masuk akal yang sesuai dengan keinginan kalian gitu, atau yang resonate di kalian ya. Jika ingin personal reading atau dibacakan secara pribadi, atau mungkin kalian butuh buka aura, bersih aura ya, bersih energi negatif masa lalu, sulit move on, ada penyakit-penyakit yang nggak bisa dideteksi oleh ilmu medis ya, tapi bisa dideteksi oleh ilmu magic, silahkan. Atau mungkin terkait apa ya, karir dan keuangan, bisnis ya, usaha ya, yang ingin kelancaran, insya Allah bisa kita bantu. Atau penjualan tanah atau rumah ya, mungkin kita bantu dengan dari jarak jauh, untuk membuka aura rezeki kalian supaya cepat mudah dalam penyelesaiannya ya. Karena kita sudah membantu banyak orang seluruh Asia dan Amerika ya, di jarak jauh, alhamdulillah terbantu mereka ya, 90% terbantu. Jika yang belum berhasil itu berarti masalah waktu aja, belum waktunya. Kalau Allah belum berkehendak, kalau Allah sudah berkehendak, dalam detik aja sudah kalian dapat terkabul keinginan kalian ya. Tapi kalau belum berkehendak ya mau digimanain lagi, yang penting kan udah usaha kan, kuncinya udah dibuka, tinggal jalan perjalanannya aja ya. Oke. Apakah pada akhirnya kalian akan bersatu? Ini saya duduk di luar rumah ya. Di dalam rumah itu berisik ya. Jadi kalau ada suara-suara angin bertiup, pepohonan, dedaunan ya, itu wajar ya. Ini kita baca dulu energi masa lalu dan masa sekarang. Itu ada orang kawin ya, jadi ada lagu-lagu dari seberang jalan sana. Oke. Sepertinya ada yang berdiri dengan orang yang lebih tua, ada yang berdiri dengan orang yang emosi tinggi gitu ya, temperamen, suka argumen, ada yang sensitif ya, dan ada yang on off. Kenapa? Ada yang cuma mau kesenangan doang, ada yang terlibat dalam cinta segitiga, ada yang sudah memanfaatkan ya, lebih kuatnya saling argumen. Kenapa? Tapi cinta, ada apa ini? Cari tahu dulu. Tapi kalian saling cinta, kenapa? Nah, ada yang cinta LDRan ini ya. Keinginan untuk bersatunya itu kuat ya, kalian komunikasinya lancar, itu dia keinginannya untuk bersatu dengan kamu tuh kuat. Cuman dia lagi memapankan diri aja, memaksimalkan finansialnya dulu, membulatkan tekad, didukung oleh dia mencari dukungan finansial dulu gitu, baru dia datang ke kamu ya.
aduh, ada yang masih terbebani dengan masa lalu. Tapi dia begitu keras mengejar kamu, begitu sulit ya. Dia berusaha keras meninggalkan masa lalunya ya, demi mendapatkan kamu. Dia bersaing dengan seseorang. Mungkin kamu yang masih terkoneksi dengan orang masa lalu, atau ada kehadiran orang baru yang sedang fokus ke kamu saat ini, sehingga kayak mereka tuh kayak bertarung gitu untuk mendapatkan kamu. Makanya kayak di sini sering argumen kalian, kecemburuan, terkadang temperamen, banyak cekcok ini. Kehadiran orang ketiga kuat ini. Ada juga dari masa lalu dia ya, masih mengejar dia, bersaing dengan kamu ya. Ada Three of Swords ya. Dulunya mereka pernah tunangan, pernah menjalin hubungan yang kuat, tapi karena kehadiran kamu membuat mereka berpisah, dan energi orang ini masih mengejar-ngejar dia ya. Makanya dia masih terlibat lagi dengan orang lama. Itu bisa jadi kamu, bisa jadi dia. Kamu sekalian sama-sama kecewa ya, sama-sama merasa kecewa dengan situasi dan kondisi ini. Masalah kalian sama-sama dilema karena terprovokasi dengan kehadiran orang masa lalu atau orang ketiga ya. Ini mungkin hambatannya, kalian bersatu tapi hambatan dan rintangan ya. Ini membuat kalian sama-sama bingung. Udah bulat tekad tapi masih bingung, masih mikirin gimana ke depan. Ada yang bertahan karena masalah anak yang sudah menikah ya. Ada yang masih sayang sama keluarga ya. Kenapa ini? Ada perbedaan usia, agama, tempat tinggal, pola pikir, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, perbedaan sifat, karakter ya, watak ya. Yang membuat kalian sering cekcok, tapi masih ingin bertahan. Kalau yang masih pacaran ya, orang ini mungkin duda atau jendes ya. Dia ingin meninggalkan, menyelesaikan masalah dia untuk bisa bersatu dengan kamu ya. Dia ingin menjalin hubungan yang ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan kamu. Makanya dia mikir panjang gimana caranya gitu. Cuma di sini kalian masih sering konflik karena perbedaan pendapat, sering argumen. Itu karena energi masa lalu, energi negatif masa lalu ya, energi toksik masa lalu gitu ya. Kalau ditanya dia sayang gak sama kalian, sayang ya, apalagi sudah ada anak. Untuk pacaran juga, yang masih pacaran juga gini, dia tetap sayang. Cuman energi toksik ini membelenggu dia, sehingga dia tuh kadang-kadang pesimis, kecewa sendiri ya. Tapi itu cuman sementara aja, nanti dia balik lagi nih. Dia balik lagi dan kalian akan bersatu. Ada Two of Cups. Cuma dia ngerasa ada sesuatu yang harus dibenahi dari sikap dia, atau kamu yang perlu membenahi, memperbaiki diri, memperbaiki sifat, supaya kalian tuh bisa balance gitu ya. Ini juga berkaitan dengan keuangan. Saya lihat sini antara kamu dan dia kayak udah capek banget karena lelah dalam perjuangan kalian. Kalian tuh seperti dibantai terus oleh orang ketiga atau orang masa lalu.
ingin dipisahkan gitu. Jadi mereka melakukan dengan cara mengirim energi-energi negatif kepada kalian. Yang ini tuh berefek kepada fokus kalian di berdampak negatif ke pekerjaan, pengaruhnya ke pekerjaan, ke keuangan dan ke percintaan kalian. Ya, jika kalian tanya tentang dia akan menyelesaikan hubungan dia dengan orang toksik itu, ya dia akan selesaikan. Karena dia sudah merasa kecewa banget, udah down banget, udah parah banget lah ya, negatif banget. Dia fokus ke kamu adalah harapan dia. Ya, sini. Untuk kalian yang sudah berumah tangga dan mungkin ada masalah tidak memiliki keturunan ya, belum ada omongan, ini kandungan kalian sebenarnya subur. Atau kandungan pasangan kalian ini subur, cuman mungkin kalian ada masalah di masa lalu yang salah ucap, menyakiti hati orang, mantan kalian ya, sehingga ini tuh perlu dibersihkan ya, energi negatif ini, supaya pasangan kalian atau kalian ya, khususnya perempuan ini harus dibersihkan, dan kalian berdua ya harus bersihkan supaya bisa memiliki omongan ya. Maksudnya kita bantu melalui jarak jauh supaya hati orang ini bisa memaafkan, melupakan tentang kesakitan yang pernah kamu buat atau dia buat kepada orang mantan dia gitu ya. Karena ini vice versa, bisa di kamu, bisa laki-laki, bisa perempuan yang bermasalah dengan mantan ya, sehingga dampaknya ke matang kalian nggak bisa mendapatkan anak, atau mungkin rezeki kalian agak sulit ya, bukan rezeki, keuangan kalian agak sulit, pekerjaan kalian juga agak sering stagnan ya. Tapi saya lihat ada kesuburan, ada kerezekian nih ya, jadi kalian harus membersihkan energi dulu. Perbanyaklah mendekatkan diri kepada Ilahi. Jika kalian punya orang tua, pedulilah kepada orang tua kalian dengan penuh kasih sayang. Jika kalian punya anak, pedulilah kepada anak kalian ya, jangan terlalu fokus ke calon kalian ya. Tapi jika kalian adil terhadap semuanya, pasangan, calon kalian, terhadap orang tua kalian, anak kalian, maka jalan kalian akan mudah gitu. Jangan hanya fokus ke pasangan atau calon sehingga kalian lupa bahwa anak kalian butuh perhatian, orang tua kalian butuh kepedulian ya. Maka rezeki kalian ini akan nomplok ini, dibuka jika kalian seimbang dalam perlakuan kalian ya. Jika kalian sudah berkeluarga, jangan main-main ya, mendingan kalian jangan jadi pengkhianat. Kalau ingin menyelesaikan hubungan toksik, hubungan yang sudah toksik ya selesaikan. Jangan berlama-lama dalam hubungan yang udah toksik terus kalian selingkuh. Itu membahayakan diri sendiri dan menutup rezeki sendiri. Jadi kalau masih bisa diperbaiki, lebih baik sadar diri, introspeksi, dan saling memaafkan supaya rumah tangga kalian tuh ya jangan pakai ego ya. Sadarlah ya, kalau udah nikah ya fokus ke pernikahan aja. Kalau masih bisa ditolerir ya saling memaafkan lebih baik daripada saling mempertahankan ego dan merasa diri, wah saya bisa kok, masih bisa cari yang lain. Aduh, kalau udah ada anak fokus dulu ke keluarga ya. Karena beberapa dari kalian ini mendapatkan cobaan dalam rumah tangga ya, dalam hubungan ini, baik masih pacaran atau sudah menikah, memang ada sedikit cobaan besar, tetapi akan ada hadiah yang besar. Kalau kalian tidak direstui, akan direstui ya. Kalau karir kalian agak mandek, ini akan ada kelancaran ya, ada kemudahan, kemajuan. Dan kalau keuangan kalian stagnan ya, rezeki kalian akan terbuka kalau kalian bisa introspeksi, saling memaafkan, toleransi ya, peduli ya, dan juga mengalah.
cari apa ya, ambil jalan tengah, bijaklah dalam membuat satu keputusan. Itu harus bijak, bersikaplah dengan bijak supaya semuanya seimbang dan kalian tuh nggak kesulitan gitu, terjebak dalam kesulitan yang berkepanjangan. Ya gitu ya. Ya, hubungan kalian ini walaupun jarak jauh tetap akan ada kabar baik. Ada kekuatan bersatu di sini. Kalau kalian sedang berpisah, sementara ada break on off, ya akan kembali lagi nih, ada komunikasi kembali. Ya. Jadi kalau kalian ngerasa hubungan kalian ini agak lambat atau dia agak tertutup kepada kalian, itu karena memang dia masih apa ya, ada sebuah beban pikiran mengenai finansial untuk yang masih pacarannya. Kalau kalian yang sudah menikah, saya di sini ini pasangan kalian menginginkan anak, ya, atau pasangan kalian ini sedang memikirkan gimana caranya untuk bisa saling menerima, saling memaafkan, supaya kondisi kalian tuh bisa pulih kembali, ya, bisa harmonis kembali, ya. Jadi itulah yang saya bilang, bersihkan energi negatif di diri kalian terkait masa lalu dan masa sekarang. Mungkin antara kalian berdua yang memang toksik, ya, ada kesalahan-kesalahan kalian yang karena ego, disebabkan oleh ego, ya. Coba lemah lembutkan hati kalian, mengalah, ya. Jika kalian butuh bantuan, silakan, mungkin kita bisa membantu kalian menenangkan diri kalian gitu melalui air doa dari jarak jauh, ya. Kalian mungkin butuh ketenangan supaya bisa berpikir jernih. Kalian mungkin terlalu gelisah, atau ya karena energi negatif terlalu melekat dalam diri kalian sehingga kalian tuh kayak nggak tahu harus berbuat apa gitu, ya. Oke, semoga ini cukup membantu, semoga ini bermanfaat. Kalau mau konsultasi silakan kontak saya. Itu konsultasi pribadi, itu berbiaya, ya. Kirim foto, nama, zodiak, agama, tempat tinggal, dan usia, ya, dan juga pekerjaan, ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.